Pria ini merupakan seorang konten kreator yang sering membuat konten tentang alam, survival, dan kehidupan di pegunungan. Kali ini dia memutuskan untuk melakukan camping sendirian di kawasan pegunungan yang lokasinya tidak dia sebutkan. Tidak seperti kebanyakan orang yang membawa tenda, dia justru membuat tempat perlindungannya sendiri, menggunakan pohon dan material alami yang ada di sekitar lokasi. Dia juga mencari air dari alam dan mulai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menghabiskan malam sendirian di sana. Saat sedang bersantai sambil membuat sendok dari kayu, tiba-tiba dia menghentikan aktivitasnya karena mendengar sesuatu. Keep hearing the strange noise up on the top of the mountain. I can't figure out what that is. I don't know if you guys can hear it, but it sounds like some kind of, almost sounds like a bird, but it doesn't. Menurutnya, suara itu terdengar seperti suara burung, tapi ada yang aneh. Dia sendiri tak bisa menjelaskan suara itu. Dan sayangnya, suara tersebut tidak terekam kamera. Kemudian dia melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Mungkin saat itu dia menganggap suara tersebut hanyalah suara hewan yang belum pernah dia dengar. Sekitar jam 9 malam, dia masuk ke dalam tempat perlindungannya untuk tidur. Awalnya semua terasa tenang, tapi sekitar jam 10 malam, dia tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu. I was woke up by something I've never heard in my life. And I know this might sound sensational or something that, I'm not bullshitting. I heard like four quick, very loud, deep guttural calls on this ridge behind me, behind camp. There's like a dip on the other side, and it goes up, and it goes up to a higher ridge on this backside, and it sounded like it come from over there. But it was like four calls, almost like a communication call of some kind. They were back to back, and then there was a pause, and then I heard two more. It scared the absolute shit out of me. I hate to even say it, but a pig, an ape, and the calls almost sounded like how the velociraptors communicate with each other on Jurassic Park. I've never heard anything like that in my life. Suara itu belum pernah dia dengar sepanjang hidupnya. Menurut penjelasannya, dia baru saja mendengar 4 suara panggilan yang sangat keras dan dalam. Suara tersebut terdengar berasal dari arah bukit di belakang tempatnya berkemah. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah karakter suara tersebut. Dia bahkan menggambarkannya seperti perpaduan suara babi hutan, suara kera, dan sesuatu yang menurutnya terdengar seperti cara makhluk dalam film Jurassic Park berkomunikasi satu sama lain. Karena sendirian dan sedang terjadi sesuatu yang mengerikan, dia mengambil Senpi untuk berjaga-jaga. Tapi dia tak memilih pergi. Baginya yang sudah berpengalaman, sangat berbahaya pergi malam-malam di tengah hutan seperti ini. Jadi dia memutuskan untuk tetap bertahan malam itu. Dia sudah yakin tidak akan bisa tidur dengan tenang. Kemudian jam 1 malam, dia mendengar suara langkah yang mengenai ranting dan jaraknya lumayan dekat. About 1 o'clock, I woke up again. I heard something circle my camp. Saat memberanikan diri keluar untuk memeriksa keadaan, dia tidak melihat apapun. Tidak ada hewan, tidak ada manusia, apalagi janda. Tak ada sesuatu yang bisa dia lihat. Padahal suara dan langkah kaki yang dia dengar begitu jelas. Yeah, I think I'm going back to camp. Setelah malam yang panjang dan hampir tidak tidur, akhirnya dia berhasil melewati momen mengerikan itu. Di pagi yang cerah ini, dia membuat minuman hangat sambil mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dia menceritakan kembali suara yang dia dengar pada malam sebelumnya. Sampai sekarang, dia sendiri tak bisa memastikan apa yang sebenarnya yang berada di luar itu. Apakah itu hanya hewan liar yang kebetulan di sekitar camp, atau sesuatu yang lain dengan suara-suara anehnya?
Apa yang akan kalian lakukan saat camping di tengah hutan malam-malam didatangi pria misterius? Dia berasal dari channel Venture Unbound. Di videonya kali ini, dia ingin menguji perlengkapan baru yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Bukan tenda camping biasa yang kita tahu, melainkan tenda wifi yang ukurannya sangat kecil dan dirancang hanya untuk satu orang. We're just trying to find. Setelah tiba di sebuah kawasan hutan, dia mulai mencari tempat yang menurutnya cukup nyaman untuk bermalam. Dan akhirnya menemukan sebuah lokasi di tengah hutan yang berada tidak jauh dari jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Di sini ada hal yang menarik perhatian. Tidak jauh dari tempatnya mendirikan tenda, terdapat bangunan batu kuno yang terlihat aneh. Baginya, tempat itu terlihat seperti lokasi ritual atau mungkin tempat pengorbanan. It's like these stone objects in a big pit. That's strange. Oh, you never know. It could be a place where they do like witchcraft and that, so, and potentially sacrifices. So if I go missing and this is my last video, then Tapi walaupun begitu, dia tidak pergi dan tetap melanjutkan misinya. Kini matahari mulai tenggelam dan hutan yang sebelumnya masih terlihat biasa saja mulai berubah menjadi tempat yang sangat berbeda. Suara kendaraan dan aktivitas manusia semakin menghilang. Yang tersisa hanyalah suara angin dan suara hewan-hewan malam. Setelah beberapa waktu menikmati suasana tersebut, dia akhirnya kembali ke tenda dan mencoba untuk tidur. Namun sekitar jam 11 malam, sesuatu terjadi. Kamera yang dipasang di luar tenda tiba-tiba menangkap sesuatu. Yeah, leave him to it, mate. Let's go. He's got a body cut. Look, he's got a shelf on there. Look. What do you mean? It's way up down. Look on the tree. That this looks like animals and shit. You're right. Oh, sorry, mate. We just stumbled. My bad. No, it's alright, no worries. I'm camping, lads. You doing okay though? Mereka hanyalah sekelompok anak muda yang sedang berjalan-jalan di hutan itu malam-malam. Untungnya mereka tidak berniat melakukan sesuatu yang buruk. Mereka bahkan meminta maaf karena telah membangunkannya. Setelah itu mereka pergi dan meninggalkan pria tersebut kembali sendirian. Namun ada satu hal yang membuat kejadian itu terasa sedikit aneh. Setelah meninggalkan tempatnya, kelompok anak muda tersebut justru berjalan menuju area reruntuhan batu yang sebelumnya dia anggap seperti tempat ritual. Bertemu orang asing di tengah hutan pada malam hari jauh lebih menegangkan daripada sendirian. Setidaknya ketika sendirian, kita tahu tidak ada manusia lain di sekitar kita selain macan, singa, dan kuda nil. Jika kalian yang berada di posisi itu, apa yang akan kalian lakukan? Baku hantam atau pura-pura kesurupan? Musim dingin di Rusia kali ini terasa sangat aneh dan berbeda, membuat hutan menjadi jauh lebih berbahaya dari biasanya. Dan di malam hari, sesuatu yang berada di hutan membuat dia langsung meninggalkan hutan tersebut. Andrei, seorang konten kreator dari Rusia yang sering menjelajahi alam liar dan merekam kehidupan hewan di habitat aslinya, memutuskan untuk pergi ke hutan sendirian. Namun musim dingin kali ini terasa sangat berbeda. Suhu yang seharusnya berada di bawah titik beku justru beberapa kali berubah secara drastis. Salju mencair secara tiba-tiba menjadi hangat. Kemudian hujan turun. Dan setelah itu suhu kembali membeku hingga mencapai minus 30 derajat. Kondisi cuaca yang tidak normal membuat beberapa hewan yang seharusnya masih berhibernasi mulai terbangun lebih awal. Di perjalanan kali ini, untuk solo camping di hutan, dia khawatir dengan beruang. Beberapa waktu sebelumnya, ada kabar jika seekor beruang yang kelaparan telah keluar dari hutan dan mendekati pemukiman warga. Karena dianggap membahayakan keselamatan manusia, beruang tersebut akhirnya ditembak mati petugas. Погода. Вот по вызову в Николаевку приехали. Медведь на дороге ударила его машина или кто, не знаю. Думаю, что это все это брехня. Но приехали, оказалось, что это правда. И вот он лежит, блин. Зараза, блин. Но мы его добивали, блин. Стой, дергается. Ну как это? Это что за год сегодня, в этом году? Я ничего не понимаю. Никогда такого не было.
Walaupun seperti itu, dia tetap melanjutkan kontennya, hanya saja Andrei memilih lokasi lain yang menurutnya lebih aman. Setelah tiba di tempat hutan, dia mencari tempat yang cocok dan menemukan sebuah pohon yang tumbang. Dan pohon itu dijadikan tempat berkemping. Dia membersihkan area tersebut, merapikan tempat tidurnya dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghabiskan malam sendirian di tengah hutan. Печка горячая, накалилась сильно. Ketika hari mulai gelap, suasana hutan berubah menjadi lebih sunyi. Dia menyiapkan makan malam dan menghabiskan waktu sambil berbicara dengan para penontonnya. Прям люблю я такое блюдо. Tak ada sesuatu yang terlihat aneh dan juga tak ada tanda-tanda bahaya hingga akhirnya tertidur lelap. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 2:30 pagi, dia mendengar sesuatu yang tak jauh dari tempatnya. Короче, друзья. Блин, я же слышал. Капец, реально волки, друзья. Во-во-во, прям вообще хорошо слышно. Dia mengatakan jika itu suara serigala dan sepertinya bukan hanya satu. Suara-suara itu terdengar bersahutan di tengah hutan yang gelap. Menyadari bahwa dirinya berada dalam bahaya, apalagi tanpa membawa senpi, dia akhirnya mengambil keputusan pergi saat itu juga. Bagi dia, tidak ada gunanya berpura-pura berani jika keselamatannya sendiri sedang terancam. Dalam situasi seperti ini, satu keputusan yang salah bisa menjadi fatal. Terkadang rasa takut menyelamatkan nyawamu. Kakak ini sering melakukan perjalanan sendiri ke alam bebas, tapi kali ini dia memulai perjalanannya setelah hari gelap dengan membawa perlengkapan yang cukup berat. Dia berjalan menembus hutan menuju sebuah kawasan perbukitan. Namun sejak awal perjalanan, dia sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Entah karena suasana hutan yang gelap atau karena dirinya merasa ada sesuatu yang gak beres. Yang jelas rasa takut mulai muncul. Tak lama kemudian dia mendapatkan alasan untuk merasa khawatir. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di jalan yang tak terlalu jauh. Dia mencoba berpikir positif. Mungkin hanya seseorang yang sedang berhenti sebentar. Tapi dia merasa ada yang salah. Sorotan cahaya itu menyorot ke arah pepohonan yang seperti sedang mencari sesuatu. I don't know if it's just coincidence. I'm trying to tell myself that, but I am really, oh my goodness me. I know. This isn't fun, this. I am so stupid. I am the stupidest person I don't know if you can see that they are literally scanning up and down. Karena sorotan cahaya itu yang terlihat sedang mencari sesuatu dan sempat ke arahnya juga, dia mulai ketakutan. Apalagi menurut keterangannya, ada seseorang yang turun dari mobil. Semakin lama dia memperhatikan, semakin yakin jika sorotan cahaya itu selalu mengarah ke tempatnya berada, yang terlihat seperti sedang memindai area di sekitarnya. Dan ketika itu juga, dia langsung berjongkok dan berusaha bersembunyi. Dan yang paling membuatnya takut, apakah mereka menyadari keberadaannya? Setelah menunggu cukup lama, kendaraan tersebut pergi. Setelah merasa cukup yakin bahwa keadaan sudah aman, dia melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Bahkan menggunakan lampunya dengan lampu berwarna merah. Tujuannya agar dirinya tidak terlalu mudah terlihat dari kejauhan. Sepanjang perjalanan menuju perbukitan, dia merasa tidak nyaman, masih ada rasa takut diikuti seseorang. Tapi dia tetap melanjutkan misinya, solo camping di hutan. Pengalaman malam itu jelas tidak akan mudah dilupakan. Dia sendiri tidak tahu siapa sebenarnya mereka. Apakah mereka hanya orang biasa yang kebetulan berhenti di jalan? Apakah mereka sedang mencari sesuatu? Atau mungkin mereka adalah kriminal? Ternyata kejadian sebelumnya bukan satu-satunya pengalaman menegangkan yang pernah dialami pria ini saat camping sendirian. Dalam video lainnya, dia kembali mencoba bermalam di lokasi yang tersembunyi. Dia memang sengaja mencari pengalaman camping yang berbeda. Dia tidak selalu memilih lokasi camping yang biasa digunakan orang-orang. Kali ini dia mencari tempat yang tersembunyi di antara rerumputan tinggi dan semak-semak. Dari luar tempat tersebut hampir tidak terlihat dan dia berharap bisa menghabiskan malam dengan tenang tanpa diketahui siapapun. In the bivvy bag. But at this point in the evening I was quite disappointed because I set out to go to sleep. Malam pun tiba, dia kemudian masuk ke dalam bivvy dan mencoba untuk tidur. Suasananya cukup tenang sampai kemudian terdengar langkah kaki.
Ada seseorang yang berjalan di luar tempat persembunyiannya. Dia langsung terdiam. Dia tidak bergerak dan berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. There's a dog in here. Cahaya hijau itu menyorot tubuhnya. Dia pun berteriak, "Ada anjing di sini." Entah apakah mereka percaya atau tidak, atau emang terkejut mendengar suara yang muncul tiba-tiba dari kegelapan. Tapi setelah mendengar teriakan tersebut, mereka langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Dia juga memilih pergi dari tempat itu. Dia sadar jika tempat itu sudah tak aman lagi. Sampai sekarang dia tidak tahu siapa orang yang datang ke campingnya malam itu. Tapi ada satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang tersebut di tengah hutan pada malam hari dengan cahaya hijau? Apakah mereka hanya sedang berjalan-jalan atau sedang mencari sesuatu? Atau pria ini bernama Dave, seorang pegiat survival dan hardcore camping. Kali ini dia mencoba sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu cowboy camping. Dia akan tidur langsung di alam terbuka tanpa menggunakan tenda atau terpal, dan hanya membawa perlengkapan tidur dan sleeping bag. Tujuannya sederhana, ingin menikmati alam sekaligus menguji beberapa perlengkapan barunya. To do. Like, look at this little spot down here. Yeah, that baby's old. Look at this. Setelah berjalan cukup jauh dan mengikuti aliran sungai kecil, suasana di tempat itu terlihat sangat tenang. Dia bahkan sempat melihat beberapa hewan dan suara burung yang terdengar di sekitar sungai. Suasana alam yang begitu damai membuat Devi merasa telah menemukan tempat yang berguna untuk bermalam. Perlengkapan mulai dibangun, tak ada tenda, tak ada atap yang melindunginya. Kalau terjadi hujan turun malam itu, ya wassalam. Ketika matahari mulai tenggelam, dia memasak makanan sederhana sambil menikmati suasana alam di sekitarnya. Got a little extra moisture in there, but like I said earlier, I don't mind the extra. Setelah selesai makan, dia bersiap untuk tidur. Malam itu seharusnya menjadi malam yang sangat tenang. Tak ada suara kendaraan, tak ada orang lain. Tapi sekitar jam 11 malam, dia tiba-tiba terbangun karena ada seseorang di dekatnya. Jaraknya hanya sekedar beberapa meter dan yang membuat situasinya semakin menegangkan. Pria tersebut membawa 2 pipa besi di tangannya. It's not that fucking difficult to respect other people, is it? So start showing some fucking respect if you want respect. Do you need my light to help you get out of here? No. No? Ju- You know how to get out? Would you mind just giving me a few minutes? I'm still in my sleeping bag. Why are you in your sleeping bag? You knew there was somebody in a tent here. You knew that. Do you think they're gonna feel comfortable falling asleep in the middle of the night with a fucking stranger 20 feet away? Do you honestly think that? The answer is no. And you wouldn't feel comfortable either, would you? All right, No, my you wouldn't. my Fair enough. my Fair enough. my apologies. That's fair enough, mate. My apologies. Fair enough. I will push on. I already got a hold of fucking RCMP and told them to fuck get over here and deal with their fucking shit. Cause I'm sick of this fucking bullshit, mate. Pria misterius itu diduga sebagai gelandangan yang tinggal di tempat itu dan ingin dia pergi meninggalkan tempatnya. Dave mencoba menjelaskan dan meminta maaf karena melawan atau berdebat dalam kondisi seperti itu hanya akan memperburuk keadaan. Jadi dia memilih untuk mengalah. Pergi saat itu juga di tengah malam. Perlengkapan segera dibereskan secepat mungkin. Dia meninggalkan tempat tersebut dan berjalan menjauh menuju arah jalan raya. And being pushed on by a fucking homeless guy with 2 steel pipes. See that? We're just getting out of here. Saat itu dia masih terlihat kebingungan mencari jalan yang tepat. Adrenalin dan rasa takut yang masih tersisa membuatnya terus berjalan sambil menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah berjalan cukup jauh, dia menemukan sebuah bangku di dekat jalur pendakian lalu duduk di sana untuk menenangkan diri. Alright guys, well, there's the bag. There's the bag. Here's me sitting on a bench.
in the middle of. Dia pun segera mencari tempat baru di sekitar area tersebut yang menurutnya aman. Setelah semua kejadian malam itu, setidaknya dia berharap pagi hari akan menjadi akhir dari masalahnya. Dan ketika matahari terbit, dia baru menyadari sesuatu. Tempat yang dia gunakan tidur ternyata dikelilingi tanaman poison ivy, tanaman bunga beracun. Tanaman yang bisa menyebabkan iritasi dan rasa gatal yang sangat parah ketika terkena kulit. Malam itu, Davey tidur hanya menggunakan celana pendek. Dia tidak menganggap semua itu sebagai alasan untuk berhenti berpetualang. Justru dia menganggap pengalaman seperti itu sebagai kenangan yang akan sulit dilupakan. Seperti pesan yang disampaikan di videonya. Hidup bukan hanya tentang menabung uang, tapi juga tentang menabung kenangan. Yedi Camp, sebuah channel YouTube yang berfokus pada petualangan solo camping di alam liar. Dia kali ini berniat melakukan solo camping bersama anjing-anjing peliharaannya. Tujuannya sederhana, menikmati suasana alam, bersantai dan menghabiskan waktu jauh dari keramaian. Namun perjalanan kali ini ternyata tidak berjalan sepenuhnya lancar. Selama petualangan, dia bahkan sempat mengalami masalah karena kekurangan air. Tapi untuk cerita tersebut, kalian bisa melihatnya ke videonya saja, karena ada kejadian lain yang jauh lebih menarik perhatian. Saat sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba salah satu anjingnya menunjukkan tingkah yang sangat aneh. Shit. Dexter. Fuck's sake. Shit. It's a cat. Fuck. Get it, yeah. Get it. Get it. Huh. Hey. Back there. Wait. Get it. Anjing tersebut terlihat seperti sedang kesakitan, padahal tidak ada sesuatu yang terlihat jelas di sekitarnya. Dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah mungkin anjing tersebut menyadari adanya sesuatu yang berbahaya di sekitar mereka? Tapi anehnya, hanya satu anjing yang menunjukkan reaksi seperti itu. Sementara anjing lainnya terlihat biasa saja dan tidak menyadari apapun. Bahkan dia sendiri hanya bisa menebak-nebak. Mungkin anjingnya melihat sesuatu. Atau mungkin ada hewan lain yang berada di sekitar mereka. Dia pun melanjutkan perjalanannya hingga hari mulai sore dan akhirnya menemukan tempat untuk berkemah. Tenda mulai didirikan, makanan disiapkan dan suasana kembali terasa tenang. Sambil menikmati makan malam, dia mengobrol dan bersantai seperti biasa. Namun ketika malam tiba, dia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar area camp untuk menenangkan pikirannya. Dan saat itulah dia mendengar suara yang sangat mengerikan. You guys hear that sound? That is the sound of death. Suara tersebut terdengar begitu mengerikan hingga dia menyebutnya sebagai the sound of death atau suara kematian. Karena penasaran, dia mencoba mendekati sumber suara tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang sedang dia dengar. Of death. Right there. That, I believe, is a Lebanese viper. Whoa. And that will kill you if it bites you. Dan ternyata suara mengerikan itu bukan berasal dari sesuatu yang misterius, melainkan dari seekor ular yang sangat mematikan. Jadi mungkin saja tingkah aneh anjingnya beberapa waktu sebelumnya juga berkaitan dengan keberadaan hewan lain di sekitar mereka. Tapi apakah anjing tersebut memang menyadari sesuatu yang tidak disadari pemiliknya? Atau semua itu hanya kebetulan? Sampai sekarang jawabannya masih menjadi misteri. Kasus kali ini sangat aneh dan serem. Mereka tidak sengaja merekam sesuatu yang sampai sekarang tak bisa diidentifikasi siapapun. Perjalanan kali ini dilakukan oleh sebuah keluarga yang ingin menghabiskan beberapa hari di alam liar. Si bapak juga membawa cucu-cucu imutnya menginap di alam. Mereka berangkat menuju kawasan pegunungan di wilayah Alberta Rockies.
Kanada. Mereka menggunakan sebuah jeep yang sudah dimodifikasi. Tujuan mereka sebenarnya sederhana. Kedua cucunya ingin berkemah di dekat aliran air. Jadi mereka pun memulai perjalanan menuju kawasan pegunungan. Tapi untuk mencapai lokasi tersebut, mereka harus melewati jalur yang cukup ekstrim. Jeep mereka harus menerobos jalan berlumpur, melewati genangan air, bahkan menyeberangi sungai yang dipenuhi bebatuan. Di sepanjang perjalanan, mereka menikmati pemandangan alam pegunungan Kanada. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di lokasi yang mereka tuju. Saat hari mulai gelap, mereka mulai menyiapkan tempat untuk bermalam. Suasana di sekitar mereka terlihat tenang dan nyaman. Bagi si bapak, kawasan seperti ini juga merupakan habitat bagi berbagai macam satwa liar. Karena itu dia memiliki sebuah ide memasang kamera pengawas berharap bisa menangkap aktivitas hewan untuk ditunjukkan pada cucunya. Setelah kamera dipasang, mereka melanjutkan aktivitas seperti biasa. Many times and never captured any footage. But tonight was different. Entah itu apaan dan sangat sulit dijelaskan. Pergerakannya juga aneh dan sesekali matanya menyala. Tapi yang jelas makhluk itu menyadari ada kamera. Dia juga tak bisa memberikan jawaban pasti. Karena inilah dia justru meminta bantuan para penontonnya untuk mengidentifikasi penampakannya. Kejadian itu ternyata tak berhenti di sini. Beberapa waktu kemudian dia bertemu dengan orang asing di pom yang melihat video dia sebelumnya. Mereka kemudian berbicara mengenai kawasan hutan dan pegunungan di sekitar Alberta. Karena dulunya orang asing ini dan ayahnya biasa berburu di area itu. Dia tahu persis di mana mereka berada dan pernah melihat entitas itu yang sama persis. Benar, orang asing ini dan ayahnya pernah melihat entitas yang sama persis dengan penampakan di kamera dia. Tapi mereka tidak lagi berburu di kawasan hutan itu dan tak pernah kembali lagi. Alasannya karena mereka mengalami kejadian-kejadian yang sangat aneh. Pria asing itu juga menceritakan kisah mencekam di wilayah tersebut. Dulu di tahun 50-an atau 60-an, ada seorang pemburu atau penambang yang tinggal dan bekerja di pedalaman hutan itu. Setiap musim panas, istrinya selalu datang menyusul untuk tinggal bersama di sana. Di suatu hari, sang suami pergi lagi ke dalam hutan. Awalnya sang istri tidak curiga karena suaminya memang tidak punya jam kerja yang pasti. Namun sampai beberapa hari, sang suami tak kunjung pulang. Karena khawatir, sang istri pergi ke kota untuk meminta bantuan saudara iparnya. Kemudian saudara iparnya ini yang seorang laki-laki mau membantunya dan ikut pergi ke hutan. Mereka berdua melakukan pencarian selama berminggu-minggu. Namun hasilnya sia-sia. Sang suami tak pernah ditemukan. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba kabinnya terbakar dan mereka berdua mati. Itulah ceritanya yang diceritakan oleh si pria asing tersebut. Menurut keterangannya juga, sosok yang tertangkap kameranya adalah iparnya yang bergentayangan. Semua cerita itu membuat dia penasaran dan ingin pergi ke lokasi kabin itu untuk mencari tahu lebih dalam. Si pria itu pun membuat peta kabin untuknya. Mereka beneran memutuskan untuk mencari tempat tersebut. Perjalanan kali ini bukan sesuatu yang mudah. Lokasinya berada jauh di dalam hutan, sekitar 10 hingga 12 km dari jalan raya terdekat. Dan medannya juga sangat jelek. Mereka juga harus keluar dari kendaraan untuk memeriksa kedalaman lumpur dan juga memotong pohon yang menghalangi jalan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka menemukan tempat untuk berkemah. Karena tujuan utama mereka adalah mencari jawaban, mereka kembali menggunakan kamera pengintai yang dipasang di sekitar area camping. Di paginya saat memeriksa kamera itu, rekamannya mengalami gangguan aneh. Seperti ada sesuatu yang membuat rekaman tersebut mengalami glitch. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya yang sangat jauh sekali dan hampir tersesat. Dan akhirnya mereka menemukan lokasi kabin tua yang sekarang hanya menyisakan cerobong asapnya saja. Mereka kemudian memutuskan bermalam di sekitar runtuhan tersebut.
Saat hari mulai gelap, mereka menyiapkan makan malam dan juga kamera pengawas. Secara real time, mereka tidak melihat hasil rekaman kamera itu maupun di pagi harinya. Mereka lebih dulu menyiapkan sarapan dan bercerita jika semalam sangat sunyi sekali, tak ada suara apapun. Namun di momen ini, ada kejadian aneh. Dari arah reruntuhan kabin tua itu, mereka melihat asap. Asap itu muncul dari cerobong batu tua, padahal tidak ada seorang pun yang menyalakan api. Mereka juga mendengar suara-suara yang tak masuk akal. Did you hear that? Yeah. The frick was that? Hey! Hello? I'm out of here. I don't like this. No, it's time to back up and get the hell out of here. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mulai merasa jika tempat ini tidak aman. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi secepat mungkin. Sebenarnya apa yang terekam kamera pengawas yang mereka pasang di malam hari? Karena saat kejadian asap dan suara misterius itu terjadi, mereka bahkan belum sempat memeriksa hasil rekamannya. Mereka baru akan mengetahui jawabannya setelah melihat kembali memori card tersebut. Dan disinilah bagian yang paling menarik. Karena apa yang berhasil direkam kamera itu justru membuat perjalanan mereka ke tempat ini semakin sulit untuk dijelaskan. Jadi mari kita lihat rekamannya. This unfolded while we slept. Sosok itu sangat aneh dan juga terlihat seperti duduk di kursi goyang. Sosok itu juga terlihat sangat mirip dengan sosok yang sebelumnya yang tertangkap kamera pada kejadian pertama. Mereka datang ke tempat ini untuk mencari jawaban tentang penampakan yang sebelumnya tertangkap kamera. Tapi bukannya menemukan jawaban, mereka justru menemukan lebih banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada kabin tua tersebut? Mengapa kamera kembali menangkap sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Dan yang paling aneh, dari mana asap itu berasal? Apakah semuanya hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang tersisa di tempat tersebut? Sampai sekarang tidak ada jawaban pasti. Kasus mana yang menurut kalian yang paling menakutkan? Jika ada kritikan, saran, atau requestan, silahkan di komentar ya.